Bisa website ya. Bisu dulu aku pilih apa? Proses pengupasan benih kacang. Kalau ada dua bilang tak juga. Kacang ini sendiri merupakan benih yang diambil dari penangkaran benih yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Ini merupakan bibit unggul yang dibeli sebagai bahan sumber benih dari penangkar benih yang ada di Ponorogo yang sudah melakukan sertifikasi. Ini adalah tahap proses untuk pengupasan dari polongan menjadi biji kacang yang kita akan tanam di areal yang akan dilakukan penanaman. Ini adalah bagian-bagian tahapan pertama dalam pengupasan kacang tanah untuk dijadikan benih. Penanaman benih ini sendiri sebenarnya memanfaatkan pekarangan perkantoran yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk kebutuhan pangan yang ada di masyarakat. Dan ini adalah proses perendaman kacang yang setelah dikupas untuk memilih benih yang bagus. Posisi benih yang terendam di bawah itulah benih yang siap kita tanam, dan posisi benih yang di posisi di atas benih yang kurang layak untuk ditanam di area penanaman. Kalau yang ngapung nih apa namanya, Pak? Yang ngapung nih? Bagus. Oh, berarti yang ngapung nih disortir, yang tenggelam nih yang jadi bibitnya, yang ditanam. Nah, jadi direndam selama berapa jam, Pak? 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Setelah direndam, langsung tanam. Langsung tanam, Pak? Langsung ditanam. Oh, udah. Ini kacang yang disortir. Setelah dilakukan perendaman kurang lebih 2-3 jam, posisi biji kacang sudah terapung, kita pisahkan ke tempat yang lainnya. Jadi kita akan buang dulu semuanya kacang-kacang yang terapung ke tempat ember yang lain, sembari melakukan pemilah-milahan benih-benih yang kurang layak untuk kita pisahkan menjadi benih. Posisi benih terapung itu akan kita tanam di areal penanaman. Jadi udah selesai itu? Selesai. Yang di bawah itu yang bisa ditanam, yang di bawah yang tenggelam itu. Nah, yang tenggelam itu yang bisa yang ditanam bibit kacang jadi bibit unggulnya. Bibit kacang unggul. Sedangkan yang ini yang sortiran yang merapung Bagus dia. kurang bagus untuk lah, ditanam. dijadiin bibit. Setelah dilakukan pemisahan, maka Itu apa, Bu, namanya, Bu? benih yang sudah terendam di bawah kita buang airnya, kemudian dilakukan pengeringan benih kacang yang sudah kita pisahkan. Kemudian langkah berikutnya adalah pemberian insektisida yang bisa saya digunakan di dinas untuk pemakaman kacang ini adalah insektisida massal. Proses Setelah itu ditaburi apa ya, Bang? penanaman Bilang lah. biji kacang tanah ini sendiri dilakukan oleh PT Benih Dinas Perkebunan Fungsi ya? Provinsi Riau.
Salut bagi karyawan, Takarannya tenaga kerja bebas. harian lepasnya dan pegawai serta pejabat terkaitnya. Jarang terjadi Iya dia gitu. pegawai-pegawai ini mau terjun langsung untuk memanfaatkan pekarangan dan terjun langsung Iya. untuk menanamnya. Jangan kebanyakan bang, enggak. Itu berapa banyak Bu, biasa Bu? Bebas Bu, banyak Bu. Begitu kita taburkan, Diaduk. setelah kita kacau, hidupkan apinya. Proses pengadukan dengan menggunakan insektisida ini berfungsi di saat penanaman kecambah nanti tidak layak dimakan oleh hama-hama seperti semut dan yang lainnya. Tahapan berikutnya adalah dengan menarik tali untuk lubang tanam. Pada tahapan ini adalah gunanya untuk mengatur jarak tanam antara lubang ke lubang, dan ini sangat penting di saat nanti pertumbuhan kacang. Ini diperlukan ruang gerak bagi kacang tersebut untuk bisa tumbuh lebih baik. Sebenarnya pada tahapan sebelumnya olahan tanah ini telah dilakukan dengan cara merotari tanah yang sudah ada dengan melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini sahabat tani bisa lakukan dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang saja untuk menghemat biaya, dan biarkan saja tanah dulu selama kurang lebih 2 minggu. Gunanya untuk menaikkan kadar unsur harang yang ada di tanah tersebut. Bagi teman-teman sahabat petani semuanya, untuk penanaman kacang ini sendiri sebenarnya pemanfaatan areal pekarangan perkantoran di UPT Beni. Dan ini patut kita apresiasi untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan tanaman dan instansi pemerintah lainnya. Jika ada pekarangan kosong, hal ini patut dicontoh, karena dengan pekarangan kosong ini, dengan menanam tanaman-tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat, ini sangat perlu dilakukan. Jadi untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga bisa untuk dikonsumsi pribadi dari karyawan-karyawan kantor itu sendiri. Sebaiknya jika ada lahan pekarangan yang kosong seperti ini, secepatnya dimanfaatkan dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, terutama tanaman-tanaman konsumsi seperti kacang, jagung, dan lainnya. Salut kita untuk dinas yang telah bisa memanfaatkan pekarangan kosong untuk diolah dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah proses penugalan dan penanaman biji kacang. Untuk jarak lubang tanam diperkirakan dari 15 sampai 20 cm, dan per lubangnya ditanam kurang lebih 1 sampai 2 butir biji kacang yang dimasukkan ke dalam lubang. Berapa kacang dimasuk, Mas? Nah, itu Satu. kita biarkan
beberapa hari untuk proses pertumbuhan kecambah pada kacang tersebut. Ya secara inilah samakan, dia persegi dia pokoknya. Jadi jaraknya tadi setiap bedengan berapa? 20 cm. Hmm. 3 lubang ya. Perkiraan 20 cm kira-kira. Berapa kali sih kayak pilih aja jarang kali banjir kan. Iya, luas nih. Ini adalah posisi tanaman kacang yang sudah berumur kurang lebih 10 hari. Pertumbuhannya cukup bagus. Bagi sahabat petani semuanya, jika pada musim kemarau sebaiknya dilakukan penyiraman agar kondisi tanah kelembapannya bisa terjaga untuk membantu merangsang pertumbuhan benih kacang yang lebih bagus.